pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam bahagia dan sehat selalu, sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah memasuki series kelima webinar Persakmi Pemda Jawa Tengah yang kali ini bekerja sama dengan Persatuan Ahli Gizi DPD Jawa Tengah dengan mengambil tema yaitu adaptasi perubahan pelayanan gizi, rumah sakit, dan fasilitas pelayanan kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Dan telah hadir di tengah-tengah kita 3 narasumber yang sungguh luar biasa, yang memiliki pengalaman sesuai di bidangnya masing-masing, yang akan membagi pengalaman pengkayaan untuk kita semua dalam rangka bersama-sama bergotong royong untuk menghadapi pandemi ini. Karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwasannya hal yang penting untuk melawan virus ini adalah dengan menjaga imunitas tubuh kita. Dan bagaimana kita bisa menjaga imunitas tubuh kita adalah dengan memberikan asupan gizi yang baik, asupan gizi yang seimbang, dan asupan gizi yang proporsional. Jadi terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber yang berkenan bergabung bersama Persakmi Pemda Jawa Tengah untuk kali ini. Kemudian perlu kami sampaikan juga hari ini kita mendapatkan respon luar biasa dari peserta, ada 403 peserta yang tertarik untuk berdiskusi bersama kita pada kajian pada siang hari ini. Dan terima kasih juga support yang luar biasa kepada Rumah Sakit Margono karena sudah memberikan perhatian khusus di webinar siang ini dengan mengirimkan 12 peserta khusus untuk kesempatan ini. Jadi matur nuwun dari Rumah Sakit Dr. Margono, dan insya Allah apa yang kita diskusikan pada siang hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita memulai diskusi, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan dari pihak panitia, yaitu bahwasannya karena kita memakai webinar, yang nampak hanya narasumber. Jadi sesama peserta tidak bisa melihat masing-masing. Kemudian untuk daftar hadir sudah kita sediakan di platform WhatsApp group. Jadi masing-masing peserta dapat segera mengisi daftar hadirnya. Dan untuk pertanyaan juga sudah ada Q&A yang ada di platform Zoom. Jadi silakan untuk segera mengisi dan akan kami fasilitasi untuk pertanyaan di akhir diskusi. Makanya mungkin yang bisa kami sampaikan, Bapak dan Ibu sekalian, para peserta yang berbahagia, kita dapat memulai diskusi ini, dan pada kesempatan yang berbahagia ini akan dimoderatori oleh Mas M. Yusuf. Beliau juga dari Pemda Persakmi Jawa Tengah. Jadi untuk kesempatan selanjutnya kami persilahkan kepada moderator untuk memimpin diskusi pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Desi yang sudah membawakan pembukaan kegiatan ini, acara webinar series 5 ini. Terima kasih sekali untuk panitia dari Pemda Persakmi Jawa Tengah. Kemudian terima kasih juga untuk seluruh peserta webinar series 5 dan juga untuk seluruh narasumber yang pada kesempatan ini telah menyediakan waktu untuk bersama-sama dengan kita di webinar series 5 ini. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kondisi peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia, tentu bukan hanya penata laksanaan medis yang harus diperhatikan, tetapi juga aspek malnutrisi juga harus mendapatkan perhatian yang sangat serius.
Malnutrisi dapat terjadi sejak awal pasien masuk rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan hingga terjadi selama periode perawatan pasien. Malnutrisi berkaitan dengan hasil penurunan sistem kekebalan tubuh sehingga lama perawatan di rumah sakit atau fasiankes menjadi begitu panjang. Tentu dengan kondisi ini pengobatan menjadi lebih berat ya, menjadi lebih tinggi serta meningkatkan angka kematian. Adanya wabah pandemi COVID-19 banyak didirikan rumah sakit darurat COVID dan fasilitas layanan kesehatan untuk merawat pasien yang memerlukan penanganan terintegrasi. Tenaga gizi bertugas memberikan asuhan gizi pada pasien COVID-19 yang berisiko malnutrisi dan membutuhkan dukungan gizi yang tepat agar kekebalan tubuh dan status gizi betul-betul optimal. Dan dalam hal ini, Ibu dan Bapak, akan juga dibahas perencanaan penganggaran, termasuk refocusing pengadaan makanan dan minuman pasien, yang tentu ada narasumber di bidangnya, narasumber yang sangat ahli di bidangnya. Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini, pengurus daerah Persakmi Jawa Tengah bekerja sama dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia, Provinsi Jawa Tengah, Jumat 10 Juli 2020, kurang lebih selama 2 jam ke depan, kita akan mengadakan diskusi webinar dengan Persakmi bekerja sama dengan Persagi dengan tema adaptasi perubahan pelayanan gizi rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan di masa pandemi COVID-19. Hari ini ada 2 sesi. Sesi pertama dari Dinas Kesehatan Kota Semarang yang akan menyampaikan materi sekaligus menjawab pertanyaan dari peserta. Lalu kemudian sesi kedua kita akan panelkan 2 narasumber, baru sesi tanya jawab. Karena Dr. Hakam selaku narasumber dari Dinas Kesehatan Kota Semarang, beliau tidak bisa mengikuti acara ini hingga selesai. Sehingga pertanyaan akan dijawab oleh beliau setelah beliau akan menyampaikan materi selama 20 menit. Baik, Ibu dan Bapak yang kami hormati, telah hadir bersama-sama kita seperti yang disampaikan oleh narasumber, oleh MC tadi di webinar series 5 ini kita akan ada 3 narasumber yang luar biasa, 3 narasumber yang sangat ahli di bidangnya masing-masing, dan saya akan menyapa satu persatu. Yang pertama, beliau adalah seorang dokter spesialis penyakit dalam. Masih sangat muda, luar biasa karirnya. Sebelum menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, beliau juga sebagai Wakil Direktur Pelayanan RSUD Wongsonegoro Kota Semarang. Dan kita sambut dengan sukacita Dr. Muhammad Abdul Hakam, spesialis penyakit dalam. Selamat siang, Dokter. Ya, Dr. Hakam nampaknya masih dalam proses persiapan. Baik, terima kasih dokter. Sekali lagi di tengah kesibukan sebagai pejabat pemerintahan Kota Semarang dan di masa pandemi COVID-19 ini, beliau masih menyempatkan diri untuk menjadi narasumber pada webinar Persakmi Series 5 ini. Beliau pada kesempatan ini akan menyampaikan materi selama 20 menit dengan topik gizi seimbang, imunitas menang, strategi tubuh melawan COVID-19. Luar biasa. Ini temanya sungguh dahsyat ya, Bapak Ibu peserta webinar series 5 ini. Kemudian narasumber kita yang kedua, beliau adalah bagian dari pengurus Persatuan Ahli Gizi Indonesia, Provinsi Jawa Tengah, Bapak Florentinus Nurtinus. Beliau adalah ahli gizi dan nutrisi yang telah menjadi penyetaraan formal gelar RD atau Registered Dietitian. Menjadikan beliau tentu sebagai tenaga kesehatan profesional yang menaksir, mendiagnosis, menangani masalah pola makan, dan nutrisi pada level individu maupun isu kesehatan masyarakat yang sangat luas sekali. Pada kesempatan ini beliau akan membawakan materi tentang standar asuhan pelayanan gizi bagi pasien di rumah sakit dan fasiankes di era pandemi COVID-19. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Pak Florentinus. Ya, kemudian narasumber yang ketiga adalah pengurus Persakmi Regional Banyumas, yang juga beliau sebagai Wakil Direktur Umum dan Keuangan Rumah Sakit Profesor Dr. Margono Soekarjo Purwokerto. Ibu Yunita Diah Suminar, SKM MSI MSI. Selamat siang, Ibu Yunita.
Selamat siang Pak Yusuf. Alhamdulillah sudah bergabung dengan kita. Suaranya merdu sekali, Ibu. Ya. Terima kasih, Ibu ya. Amin. Siap. Ya, baik. Pada kesempatan ini, Ibu Yunita akan menyampaikan materi tentang pola perencanaan penganggaran rumah sakit di masa pandemi COVID-19. Dan alhamdulillah dengan bersama beliau juga kawan-kawan dari Rumah Sakit Margono juga berkontribusi sangat besar terhadap kegiatan ini karena secara langsung 12 peserta betul-betul ikut mengikuti kegiatan webinar ini. Baik, Ibu dan Bapak yang kami hormati, untuk menyingkat waktu, narasumber kita yang pertama sudah di depan layar. Beliau sudah siap untuk menyampaikan materi yang akan disampaikan oleh beliau berkaitan dengan gizi seimbang, imunitas menang, strategi tubuh melawan COVID-19. Kita sapa dulu, karena tadi sudah kita sapa, tapi beliau masih sedang persiapan, supaya kita semuanya bisa mendengar suara beliau di awal ini ya. Selamat siang, Dokter Hakam. Selamat siang, Mas Yusuf. Alhamdulillah, terima kasih dokter, di luar kesibukan yang luar biasa ya dokter ya. Dokter bisa menyempatkan kegiatan ini bersama-sama dengan kita. Baik, Dokter Hakam, selama 20 menit panjenengan akan menyampaikan materi. Setelah itu kita akan buka sesi tanya jawab, dan sesi tanya jawabnya sudah kita siapkan ruang khusus untuk bertanya di kolom Q&A, dan nanti kita akan bacakan pertanyaan dari peserta kepada panjenengan, dan panjenengan untuk siap menjawab. Begitu ya dokter ya? Siap. Baik, kami persilahkan waktu dan kesempatannya Dokter Hakam untuk menyampaikan materinya. Silakan dokter. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini, mohon maaf, saya akan menyapa dulu pada Bapak Ibu narasumber, yang kedua, yang ketiga, kemudian Ketua Persakmi, Ketua Persagi Jawa Tengah. Hari ini kebetulan saya diberikan materi tentang konsumsi gizi seimbang, strategi tubuh melawan COVID-19. Yang akan saya sampaikan adalah sebaran kasus COVID-19 di Kota Semarang. Sampai update tanggal 10 jam 12, kasus positif total 830, di mana Semarang masih ada 676, yang dari luar kota ada 154. Kemudian yang kasus sembuh total ada 1.249. Khusus untuk Semarang sudah ada 1.039, dan luar kota ada 210. Kasus meninggalnya lumayan, ada 10%-an, 224 total. Semarang ada 180 dan luar kota menyumbang 44. Sedangkan PDP yang masih dalam di rumah sakit yang hasilnya belum selesai atau masih menunggu hasil swab ada 359. Kemudian ODP kita total ada 6.000, ini yang masih dalam pantauan. OTG kita juga kurang lebih ada 6.000, yang masih dalam pantauan kurang lebih ada 1.200. Ini sebarannya. Ini data kita yang kita ambil cut off kemarin pukul 17. Kasusnya 827, yang sebelumnya itu ada 900 sekian. Ini turun, kemarin tuh sudah turun 92. Di mana hanya satu kecamatan saja yang saat ini itu COVID positifnya sudah sembuh. Tadinya ada, tapi karena sudah perbaikan dan sembuh, maka tinggal satu kecamatan. Di Kota Semarang ini ada 16 kecamatan, 177 kelurahan. Jadi ini tersebar di berbagai kelurahan. Yang paling banyak dan baru hot pada hari ini adalah Kecamatan Semarang Utara, karena di sana ada klaster baru, yaitu dari perusahaan. Pencegahan COVID-19 ini dengan gizi seimbang,
tentunya tidak hanya dengan gizi seimbang, protokol kesehatan harus dilakukan dengan benar-benar dan disiplin. Apa saja itu yang sudah saya sampaikan, pakai masker atau face shield, cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer, kemudian physical distancing 1,5 meter sampai 2 meter, kemudian kalau bersin posisi tetap harus memakai masker atau melindungi dengan lengan. Hal-hal yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh, pertama, makan makanan bergizi atau sesuai dengan porsi berat badan. Kalori yang dibutuhkan dalam satu hari sekali makan itu dibagi 3 kali atau 2 kali. Terserah mereka melakukan makan itu berapa kali, normalnya atau kebiasaannya. Ada makanan pokok, lauk pauk, sayuran dan buah yang paling penting juga untuk mendukung imunitas. Dan yang sampai detik ini juga yang masih kita promosikan adalah cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Ini yang harapannya nanti setelah COVID selesai, harapannya orang-orang dengan infeksi akut atau demam akut atau febris akut itu sudah mulai menurun, termasuk diare akut. Itu juga menurun harapannya. Karena apa? Sudah dalam beberapa bulan ini, bahkan 5 bulan ini, masyarakat selalu diajari untuk selalu melakukan cuci tangan dengan baik dan benar. Kemudian yang ketiga adalah dengan olahraga. Paling tidak 30 menit dalam sehari, rutin minimal 5 hari atau 5 kali dalam seminggu. Supaya apa? Antara refresh badannya, kemudian kalorinya, kalau dia mempunyai riwayat penyakit kronik, diabetes dan hipertensi, itu juga bisa terkontrol. Jaga gizi makananku dan jaga gaya hidupku, ini juga menjadi sesuatu yang sangat harus dibutuhkan. Konsumsi makanan bergizi seimbang, tidak 4 sehat 5 sempurna lagi, tapi sesuai dengan isi piringku. Batasi pemakaian gula, garam, dan lemak, konsumsi suplemen, karena ini memang diperlukan, istirahat teratur dan tidur yang cukup, rileks dan kendalikan emosi, ini juga paling penting, selalu happy, tidak boleh gagal fokus. Jadi tidak hanya gagal ginjal, gagal jantung, tapi gagal fokus juga bisa menurunkan imunitas, serta aktivitas fisik. 5. Keamanan pangan. Menurut WHO, jadi cuci tangan dengan sabun di air mengalir dan cuci bahan makanan yang akan diolah, ini adalah prosedur yang pertama dilakukan. Kemudian pisahkan penyimpanan serta bedakan pisau dan talenan untuk bahan makanan mentah dengan makanan matang. Kemudian masak dengan benar dan matang, terutama bahan makanan protein hewani. Simpan makanan matang pada suhu yang tepat dan aman, dan gunakan air dan bahan baku yang aman. Ini menurut WHO. Bagaimana dengan gizi seimbang? Susunan pangan sehari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh dengan memperhatikan prinsip 1. Keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih sehat, dan mempertahankan berat badan normal untuk mencegah masalah gizi. Gizi yang seimbang itu bagaimana? 1. Jadi mulai yang porsinya yang harus dikendalikan atau harus diseimbangkan, gula, garam, minyak, kemudian air putih 18, kemudian sayuran, buah-buahan, itu porsinya lebih banyak lagi, kemudian sayur, itu lebih banyak lagi porsinya. Makin banyak yang dibutuhkan, dan yang makin sehat, tentunya itu pasti akan dibutuhkan lebih banyak lagi. Bagaimana kebutuhan yang dibutuhkan untuk masing-masing aktivitas? Tentunya akan berbeda, yang aktivitasnya rendah atau sedikit dan banyak itu juga pasti akan berbeda. Meningkatkan imunitas tubuh itu bagaimana? 1. Konsumsi gizi seimbang, tadi sudah saya sampaikan. Makanan mengandung cukup energi berasal dari karbohidrat, lemak, protein, mineral, dan vitamin. Membatasi konsumsi gula, garam, dan minyak. Minum air putih yang cukup 8-10 gelas per hari,
serta melakukan aktivitas fisik. Ini adalah untuk menjaga supaya imunitas tubuh selalu terjaga. 4 pilar gizi seimbang. Konsumsi beraneka ragam makanan. 2, membiasakan hidup bersih dan sehat, melakukan aktivitas fisik, dan mempertahankan serta memantau berat badan yang normal. Jadi kalau dietnya terlalu berlebihan dalam jangka waktu yang cepat, kalau dulu waktu saya belajar di penyakit dalam itu akan justru akan mengakibatkan navel sekunder atau non-alcoholic fatty liver disease yang sekunder. 10 pesan gizi seimbang. Yang pertama, syukuri dan nikmati aneka ragam makanan yang kita mau makan. Kemudian, biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi, seperti yang ada di gambar itu. Kemudian, biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Ya. Kemudian, biasakan mengkonsumsi sayur dan buah. Ini juga begitu usia lebih dari 40 tahun, maka kita harus dominan mengkonsumsi buah dan sayuran. Batasi konsumsi pangan manis, asin, dan berlemak. Ini akan membuat membentuk tubuh gitu biasanya. Kemudian biasakan sarapan. Kemudian air putih juga harus cukup. Kemudian biasakan membaca label pada kemasan pangan supaya tahu expirednya. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan lakukan aktivitas fisik 30 menit per hari dan pertahankan berat badan normal. Ini yang harus dilakukan. Bagaimana isi piringku? Kita kalau lihat isi piringku, sebelum kita makan jelas pasti kita harus melakukan cuci tangan dengan air mengalir, maka kita pakai sabun. Makanan pokok itu sebanding dengan sayuran. Bila perlu dikasih buah-buahan. Lauk pauknya itu porsinya hampir dari 1/4, tapi 1/4 kurang. Kemudian air putih juga menjadi teman ketika kita sedang makan. Konsumsi yang manis, kemudian asin sama minyak itu juga harus dikurangi. Konsumsi lauk pauk berprotein tinggi. Kebutuhan protein hewani 2-4 porsi setara dengan 70-140 gram atau 2-4 potong daging sapi ukuran sedang atau 80-160 gram. Ini bisa seukuran 2-4 potong daging ayam ukuran sedang. Kalau kita ambil ayam 2 atau ambil potongan daging sapi 2 itu menurut saya sudah maksimal itu. Dan protein nabati 2-4 porsi sehari setara dengan 100-200 gram atau 4-8 potong tempe ukuran sedang. Ini juga harus hati-hati bagi usia yang lanjut yang kreatinnya atau iuran kreatininnya itu sudah mulai naik. Itu harus hati-hati kalau yang protein nabati. Konsumsi aneka ragam makanan pokok. Contoh pangan karbohidrat adalah beras, jagung, singkong, ubi, talas, garut, sorghum, jemawut, sagu, dan produk olahannya. Saran mewujudkan pola konsumsi bahan pokok yang beragam adalah dengan mengonsumsi lebih dari 1 jenis makanan pokok dalam sehari atau sekali makan. Kemudian ini dari dulu itu orang tua itu selalu menyampaikan hal seperti ini. Tapi sebetulnya kalau masih usia di bawah 5 tahun, sayuran dan buah-buahan, sayuran terutama kalau anak-anak itu pasti akan berbeda dengan orang tua. Begitu kita beranjak kepada usia dewasa muda, 30 atau bahkan 40 tahun ke atas, maka memang perbanyak sayuran dan buah-buahan ini adalah yang paling dominan. Tapi untuk anak di bawah 5 tahun beda. Batasi konsumsi pangan manis, asin, dan lemak. Jelas ini yang akan bikin membentuk bodi. Aktivitas fisik ini harus dilakukan untuk meningkatkan keseimbangan dan metabolisme tubuh, meningkatkan kerja otot dan fungsi jantung,
mengendalikan berat badan ideal, stres dan depresi harus dikelola dengan baik, serta meningkatkan kemampuan dan keterampilan tubuh. Ini semuanya harus dilakukan. Minimal tadi saya bilang aktivitas fisik dikelola minimal 30 menit dalam sehari. Kemudian lakukan minimal 30 menit berjemur di sinar matahari selama kurang lebih 15 menit. Biasakan minum air putih setiap hari, 8 gelas atau sekitar 250 cc per hari. Kandungan air dalam tubuh manusia itu sekitar 2/3 atau sekitar 60-70% dari berat badan. Jadi kalau kita sering mengonsumsi air putih, itu pasti nanti diuresisnya ketika kita melakukan BAK itu juga akan lumayan lancar juga. Biasakan minum air putih tiap waktu makan. Sediakan gelas atau botol air minum di meja atau tas yang Anda bawa saat aktivitas setiap hari. Bisa menambahkan irisan buah-buahan untuk infus water. Kemudian cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Ini juga menjaga supaya tangan kita selalu lembab. Kemudian pakai sabun yang mengalir karena lapisan luar virus atau bakteri itu rata-rata terbuat dari lemak, sehingga ketika kita cuci tangan dengan air sabun, dengan air mengalir, itu dia akan turun atau akan keluar dari permukaan tangan kita. Tangan melakukan banyak hal, seperti memegang wajah, membersihkan kotoran, sehingga harapannya setiap saat kita harus melakukan cuci tangan. Apalagi kalau kita ke tempat atau di luar rumah yang kita tidak tahu apakah meja, apakah pintu, daun pintu, apakah tempat-tempat yang sedang kita duduki dan sebagainya itu mengandung virus atau bakteri, kita tidak tahu. Makanya kita harus selalu melakukan upaya-upaya atau melakukan cuci tangan dimanapun kita berada. Tidak ada wastafel portable, maka kita harus siap-siap dengan hand sanitizer. Memantau berat badan setiap bulan. Jadi ibu-ibu, mbak-mbak, adik-adik perempuan ini tidak perlu harus nimbang tiap hari. Malah yang terjadi stres panjenengan. Kalau orang stres, imunitas pasti akan turun. Demikian yang bisa saya sampaikan Mas Yusuf dan teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Hakam. Ini sungguh materi yang banyak memberikan pengetahuan bagi masyarakat umum tentu ya. Karena banyak hal yang harus kita perhatikan di dalam menjaga kesehatan tubuh kita. Tentu ada olahraga, makanan yang bergizi atau gizi seimbang. Yang menarik tadi adalah Dr. Hakam menyampaikan jangan gagal fokus, karena kalau gagal fokus tentu ini akan menurunkan stamina tubuh kita gitu ya Dok ya. Lalu kemudian cuci tangan pakai sabun, PHBS, termasuk kebersihan dan cara penyimpanan bahan makanan untuk nanti bagaimana mengolahnya. Dan tadi juga disampaikan oleh beliau, biasakan sarapan, banyak minum air putih, batasi makanan asin, manis, dan lemak. Nah ini yang agak sulit rupanya. Saya termasuk orang-orang yang suka makan dan minum yang manis, tetapi tentu semuanya ini harus betul-betul dikontrol. Baik, terima kasih Dr. Hakam atas penyampaian materinya, dan kami persilahkan untuk para peserta yang sudah bertanya di kolom Q&A. Kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaannya, mohon kiranya nanti Dr. Hakam bisa menjawab, dan nanti di akhir acara ini kita sudah menyediakan door prize. Kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Semarang ada door prize-nya. Nah ini nanti door prize-nya tentu bagi yang beruntung akan mendapatkan door prize, bagi yang bertanya, dan nanti kita akan hubungi, panitia akan menghubungi secara langsung bagi Bapak dan Ibu yang pertanyaannya betul-betul beruntung untuk mendapatkan door prize pada kesempatan webinar series 5 ini. Baik, pertanyaan pertama dari anonim. Ini biasanya kalau sedekah anonim ini, kalau bertanya boleh kasih nama ini ya Bapak Ibu ya. Kalau sedekah baru no name, gitu, anonim. Adakah perbedaan imun antara penderita TB dengan komorbid lain pada pasien COVID-19? Itu pertanyaan pertama Dr. Hakam. Pertanyaan yang kedua, protein yang paling mudah diakses oleh masyarakat adalah telur. Bagi masyarakat biasa, bukan olahragawan, beberapa butir telur maksimal yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat.
Jadi bagi masyarakat biasa yang bukan olahragawan, berapa butir telur maksimal yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat agar aman, tidak terdampak pada hiperkolesterol. Terima kasih. 2 pertanyaan dulu mungkin dokter. Ditanggapi dulu, baru nanti saya akan bacakan pertanyaan 2 dan 3, 4. Oke, silakan dok. Siap. Saya akan jawab, Mas. Pasti berbeda ya antara penderita TB dengan komorbid lain pada pasien COVID-19 ini. Pasien COVID ini kan rata-rata atau virus COVID-19 ini kan diserang itu adalah saluran nafas. Kalau dia itu ada TB atau penyakit paru obstruksi yang kronik, itu pasti akan membuat saluran nafas atau bahkan sel-sel yang ada di paru itu pasti juga tidak bisa bekerja, elastisitasnya pasti akan menurun. Ini pasti akan mengganggu oksigenasi ketika orang itu melakukan pernafasan tengah-tengah itu. Kemudian yang kedua, walaupun tidak menutup kemungkinan seperti orang diabetes, hipertensi, gagal ginjal, gagal jantung, itu juga imunitasnya pasti akan menurun juga. Semua yang berhubungan dengan penyakit infeksi, TBC itu kan infeksi kronik lagi. Kemudian penyakit-penyakit lain seperti diabetes, kemudian penyakit yang tadi saya sebut itu juga penyakit kronis lagi. Itu pasti akan muncul yang namanya, mohon maaf ya, bahasanya mungkin agak asing. Mediator peradangan, sel peradangan itu akan muncul. Nah, ini yang membuat orang itu semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Karena apa? Sudah banyak sekali antigen atau zat-zat asing yang ada atau benda-benda asing yang ada di dalam tubuh orang tersebut. Jadi sistem imunnya itu sudah ditekan dulu sama tadi sel-sel peradangan tadi itu, mediator inflamasi kalau bahasa medisnya. Makin banyak dia itu ada penyakit penyerta, makin banyak juga atau semakin lama proses penyembuhan. Recovery-nya pasti akan berbeda. Gitu. Kemudian yang kedua tadi yang berkaitan dengan apa tadi ya, Mas? Soal yang kedua tadi apa, Mas? Suaranya. Masyarakat bukan olahragawan, berapa banyak mengkonsumsi telur? Ya. Maksimal yang dibutuhkan dalam satu hari itu paling tidak itu 2, Mas. 2 butir telur. Itu sudah sudah cukup atau batas atas lah itu. Tapi kalau dia itu aktivitasnya banyak atau aktivitasnya jalan atau aktivitas fisiknya itu di luar dari sehari-hari, mungkin bisa lebih dari 2 atau mungkin 3 bisa. Tapi kalau aktivitas, jadi sebetulnya orang makan itu bisa ditentukan dari aktivitas dia. Kalau aktivitasnya dia itu misalnya memang pada hari itu tuh banyak, maka itu bisa kita tidak lanjuti. Sesuai dengan makan yang kita konsumsi atau intake makanan yang harus kita makan. Gitu, Mas. Ya, artinya kalau masyarakat ini suka olahraga atau ada aktivitas fisiknya yang cukup bagus, sebenarnya boleh lebih dari 2 telur ya, Dok ya. Tetapi kalau memang bukan olahragawan, nggak suka olahraga, tentu ya maksimal 2 telur saja dalam sehari. Betul. Oke, baik. Baik, terima kasih dokter. Dari Retno, Dok, adakah substitusi lain bagi yang alergi salur dan buah untuk mempertahankan imunitas tubuh kita, Dok? Misalnya jamu gitu atau apa gitu ya. Ini yang adakah itu, Dok? Siap. Yang pertanyaan dari Mbak Retno ini, pasti yang namanya sayur sama buah-buahan itu kan banyak sekali ya, Mas. Apalagi yang mengandung antioksidan
apapun itu tentang empon-empon kan banyak banget tuh. Jahe, temulawak, kunir, semuanya itu empon-empon. Itu antioksidan semuanya. Apalagi yang sekarang ini dibuat apa ini? Kalung itu anti corona itu kan daun apa itu? Apa namanya? Minyak kayu putih itu. Betul, betul, Dok. Betul. Harusnya kalungan sabun cair saja, Mas ya. Nah, itu untuk menangkal corona. Jadi kalau misalnya kita alergi dengan satu macam buah atau sayur, maka bisa dipilih yang lain. Sayuran kan tidak hanya satu buah saja. Yang hijau-hijau itu pasti juga antioksidannya tinggi. Kemudian jangan lupa makanan-makanan yang menurut kita itu tidak enak itu justru antioksidannya tinggi. Nah, itu yang harus diketahui oleh adik-adik sekalian. Yang keempat, apa saja bentuk aktivitas fisik atau olahraga yang baik untuk imunitas tubuh? Jalan kaki. Kalau jalan kaki lututnya bermasalah, bisa dengan sepeda statis. Kalau sepeda statis misalnya tidak punya, mungkin bisa di tempat tidur sambil kakinya digoyang-goyangin atau melakukan aktivitas di kursi itu bisa. Semuanya bisa dilakukan. Yang jelas semua bentuk atau semua badan kita harus gerak, Mas. Entah itu tangan, entah itu leher, entah itu kaki, semua harus gerak. Tapi paling ideal, apalagi orang-orang yang obes, itu paling bagus adalah naik sepeda. Nomor 2 adalah jalan di kolam renang. Kalau tidak punya kolam renang, ya terpaksa harus naik sepeda. Orang tukang becak itu tidak ada yang osteoporosis atau tidak ada yang osteoartritis, nggak ada yang mengeluh nyeri lutut, karena dia yang dipakai adalah persendian antara lutut. Gitu. Mbak Eni, pada masa sulit seperti ini, yaitu masa pandemi COVID-19, masyarakat kesulitan ekonomi. Bagaimana cara penggunaan gizi seimbang untuk penggunaan gizi? Gampang, Mbak. Gizi seimbang itu tidak harus mahal. Ya kan? Tadi ada protein nabati. Ada protein hewani, walaupun mungkin kita ambil mungkin yang paling banyak nilai gizinya itu adalah ikan laut. Ikan laut itu kan murah meriah ini. Ya kita jangan beli salmon lah. Ikan laut itu kan banyak sekali tuh jenisnya. Nah, silakan ikan-ikan laut itu dikonsumsi. Di situ ada kandungan vitamin A-nya, vitamin E, atau antioksidan yang tinggi sekali, terutama yang ikannya itu berada di dasar laut. Ikan-ikan besar, ya kita kan beli berapa potong kan bisa dari pasar, tidak harus beli satu ikan gitu kan nggak mungkin. Paling berapa? Ikan, Mas, itu yang paling top, Mas. Karena apa? Di kita ikan itu di pasar itu pasti akan kita lihat ikan. Tuh. Baik, terima kasih dokter ya. Tadi menarik tadi dokter yang disampaikan oleh dokter, pertanyaan dari Mbak Retno tadi ya. Jadi kalau nggak suka sayur atau buah ya cari sayur atau buah yang lain gitu, yang jenisnya lain. Kalau nggak suka langsung dimakan ya dibuat rujak, dibuat salad gitu. Minum jamu karena empon-empon itu cukup besar manfaatnya gitu untuk antioksidan gitu ya. Lalu kemudian ikan ya dok ya, ikan ini cukup bagus sekali ini untuk betul-betul menjadi imunitas tubuh kita menjadi lebih baik. Baik, ada 5 pertanyaan sudah dijawab dokter semua, Dokter Hakam, terima kasih sekali. Dokter Hakam karena ada acara gitu ya dok ya, sehingga tidak bisa mengikuti webinar series 5 ini sampai selesai, dan kami haturkan terima kasih dokter atas presentasi dan tanya jawab yang sudah disampaikan oleh Dokter Hakam. Mudah-mudahan Dokter Hakam sehat terus, sukses karirnya, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu pasca pandemi COVID ini untuk lebih banyak berdiskusi nantinya, Dok. Oke. Baik, terima kasih, Dokter. Sama-sama, Dokter. Baik. Ya, terima kasih, Dokter Hakam. Sekali lagi, atas nama Pemda Persakmi Jawa Tengah yang Dokter Hakam sudah menyempatkan waktu di tengah kesibukan Dokter Hakam melayani masyarakat, terutama di bidang kesehatan di saat pandemi COVID-19 seperti ini.
dan beliau masih menyempatkan diri untuk menjadi narasumber kita dan memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap pengetahuan-pengetahuan yang mungkin sangat bermanfaat untuk masyarakat di Indonesia, khususnya di Kota Semarang, khususnya di Jawa Tengah, dan juga masyarakat-masyarakat yang lain yang saat ini mengikuti webinar Persatmi Series 5 ini. Baik, kita akan lanjutkan sesi berikutnya, yaitu panel narasumber. Dua narasumber yang akan menyampaikan materi di sesi ini. Narasumber yang pertama, yang kedua adalah beliau Bapak Florentinus Nurtinus. Sekali lagi beliau adalah seorang ahli gizi dan nutrisi yang betul-betul banyak menangani kesehatan khususnya pada gizi di level individual maupun isu kesehatan masyarakat secara luas. Bapak Florentinus Nurtinus, selamat siang. Selamat siang. Oh, alhamdulillah. Terima kasih Pak Florentinus Nurtinus. Saya panggilnya apa ini, Pak? Ya, kalau rekan-rekan saya biasa memanggil Pak Titus. Oh, Pak Tinus. Baik, terima kasih Pak Tinus. Ini nampaknya sudah sangat siap sekali dan Bapak selama 20 menit ke depan akan menyampaikan, maksimal selama 20 menit ke depan akan menyampaikan tentang standar asuhan pelayanan gizi bagi pasien di rumah sakit dan Fasiankes di era pandemi COVID-19. Kami persilakan waktu dan kesempatannya Pak Tinus untuk menyampaikan materinya. Monggo. Terima kasih Pak Yusuf. Ya, saya tunggu sambil materinya di on dari panitia dan saya cukup tergelitik sebetulnya dengan materi yang dipertanyakan, beberapa pertanyaan tadi tentang telur, sayur, buah. Wow, masyarakat luar biasa ya. Dan terutama tentang telur ini masyarakat banyak sekali takut makan kuning telur. Please tolong dipahami bahwa kuning telur jangan ditakuti. Semata-mata satu butir kuning telur 150 mg kolesterolnya dalam 35 gram itu lalu meningkatkan secara langsung. Tidak semudah itu karena kolesterol dalam tubuh kita itu terbentuknya dari tubuh kita 85%. Pengaruh dari makanan hanya 15%. Dan pemahaman yang lain ini perlu kita sampaikan kepada masyarakat supaya jangan sampai takut-takut lalu malah jadi kurang asupan, kurang gizi, daya tahan tubuh turun. Wah, repot kan seperti itu ya. Betul, Pak. Ya, baik. Jadi cukup tergelitik dengan pertanyaan-pertanyaan yang bagus-bagus ya. Dan kita langsung mulai saja bahwa standarisasi asuhan pelayanan gizi di masa pandemi COVID-19 ini memang cukup tidak mudah. Pertama karena memang belum ada di akreditasi maupun secara nasional maupun internasional. Sehingga cukup mengagetkan kita di awal-awal bulan Februari kemarin ya. Lalu sistem bagaimana, wah ternyata ya belum ada panduannya. Jalan dulu baru dari pemerintahan dan secara bersama-sama disusun. Akhirnya ya berjalan sehingga kita harapkan kita petugas kesehatan di lapangan, di rumah sakit maupun rekan-rekan yang di Fasiankes yang lain, itu kita berharap tetap survive, sehat, jangan sampai menjadi sakit karena tetap harus jaga kesehatan. Nah, slide selanjutnya kita pahami bahwa untuk pelayanan gizi dan dietetik untuk perawatan COVID-19 tentunya agak berbeda dan bukan agak lagi, tapi cukup berbeda walaupun konsepnya pelayanan gizi dan dietetik ini proses pelayanan gizi yang dilakukan oleh tenaga gizi yang terdiri dari pelayanan asuhan gizi dan dietetik serta asuhan penyelenggaraan makanan sebagai upaya perbaikan keadaan gizi pasien secara khusus yang berdampak pada kalau bisa kita utamakan pencegahan ya. Ini tugasnya dari rekan-rekan yang di Persakmi, ini ahli kesehatan masyarakat sebagai preventif ini penting sekali. Kita sama-sama petugas kesehatan walaupun titik poin terberatnya agak berbeda ya. Jadi Bapak Ibu yang di Persakmi mungkin di preventif juga bisa masuk ke rehabilitatif, sedangkan kami mungkin banyak di kuratif tapi juga masuk ke rehabilitatif. Nah, slide selanjutnya kita pahami secara umum. Baik, slide. Nah, secara umum ini tidak berbeda, jadi pelayanan gizi di rumah sakit atau di Fasiankes itu dari asuhan gizi rawat inap, rawat jalan,
maupun juga penyelenggaraan makanan dan juga penelitian dan pengembangan gizi. Ini yang kadang-kadang kami di lapangan agak lemah yang keempat ini ya, penelitian dan pengembangan gizi karena sudah sibuk bekerja, lalu lupa apa yang harus dikembangkan, apa yang harus diteliti, sehingga sesuai dengan perkembangan yang ada, kita berharap untuk bisa sesuai dengan apa yang ada saat ini, sehingga bisa benar-benar memenuhi harapan dari masyarakat, tetapi tetap safety atau aman. Slide. Nah, ini tenaga gizi yang di rumah sakit dan di fasilitas pelayanan kesehatan tentu masih sangat-sangat paham dan ingat bahwa tenaga yang terkait dalam pelayanan di rumah sakit untuk poinnya adalah goal-nya pasien ini survive, sehat, dan kalau bisa pulang itu dengan sembuh, harapannya seperti itu. Kalaupun tidak sembuh ya membaik. Nah, ini diperlukan tenaga-tenaga dari dokter sebagai DPCP maupun dokter konsulan, dibantu dengan dari PPA yang lain atau profesi pemberi asuhan, ada perawat atau bidan, psikologi klinis, terapis fisik, kemudian juga ada apoteker dan ada nutrisionis serta dietitian. Nah, ini peranannya harus bersama-sama dalam menangani pasien dalam bidangnya masing-masing, dalam koridornya masing-masing, untuk menuliskan di dalam lembar integrasi, lembar terintegrasi, kemudian dikomunikasikan secara lisan, kemudian juga nanti bisa dievaluasi bersama-sama. Nah, ini titip pesan saya pada teman-teman di rumah sakit, mungkin yang kadang-kadang agak lemah di sini adalah pada saat evaluasi bersamanya, bagaimana perkembangan pasiennya, bagaimana keadaan umumnya, bagaimana asupannya, bagaimana perubahan nilai laboratoriumnya, ini yang kadang-kadang setelah kita datangi, oke, asupan bagus ya sudah selesai. Nah, ini mohon kita bersama-sama untuk melakukan baik dari dokter, perawat, apoteker, maupun nutrisionis dan dietitian di lapangan untuk tetap harus dipantau terus sampai pasien pulang. Bahkan kalau bisa setelah pulang pun kita upayakan untuk bisa dipantau. Ini yang tidak mudah, tetapi ini PR kita semuanya ya. Baik, kita lanjutkan slide. Nah, ini kalau untuk alur asuhan gizi secara umum dari SNAS yang kemarin sudah kita jalani bersama-sama di akreditasi. Saat ini ada nggak yang akreditasi ya untuk melaksanakan walaupun di masa pandemi ini ya, tetap berjalan, pelayanan tetap jalan, tetapi juga sistem harus berjalan, safety ya. Nah, ini kita ketahui dengan pasien masuk, kemudian dilakukan screening yang dilakukan oleh perawat, kemudian dengan tool-nya screening, bisa yang mudah ada MST untuk orang dewasa. Ini contoh aja sih untuk anak-anak strong kid, kemudian juga untuk usia lanjut bisa menggunakan yang lain, untuk ibu hamil dan nifas juga bisa berbeda. Kemudian dari hasil screening ini kita bisa lanjutkan apakah ini pasien membutuhkan asuhan gizi atau tidak. Bila membutuhkan, maka kita langsung melakukan assessment pasien. Kemudian setelah di-assessment lakukan intervensi, kemudian setelah diintervensi dilakukan evaluasi. Inilah siklus yang harus terus dijalankan dengan sistem ADIME yang rekan-rekan semua di rumah sakit, baik rumah sakit besar maupun rumah sakit yang semuanya sudah survive ini pasti sudah menjalankan semuanya dengan sistem ADIME. Ini tentunya kita poin pada saat melakukan diagnosa gizi yang seringkali masih mikir apa ya cocoknya diagnosa gizinya ya. Nah, kita coba lihat slide selanjutnya. Mbak Desi. Nah, ini kalau untuk alur asuhan gizi pada masa pandemi COVID-19, kita lihat dari pedoman yang ada dari Kemenkes bahwa ternyata ya tidak berbeda jauh dengan sebelumnya. Tetapi kita lihat dari pasien yang masuk, kemudian dilakukan screening. Setelah di screening, apakah membutuhkan pengajian gizi atau tidak? Bila tidak, maka diberikan pemberian makan biasa dan nanti pada beberapa hari selanjutnya dilakukan pengkajian. Tetapi apabila dilakukan screening dan hasilnya pasien diperlukan asuhan gizi, maka dilanjutkan assessment, lalu dilakukan diagnosa gizi, kemudian intervensi, dan lanjutkan dengan monitoring dan intervensi. Nah, dengan skema seperti ini mungkin kita
menitik beratkan pada mana bedanya dengan alur asuhan gizi pada saat sebelum pandemi dengan saat ini pada saat pandemi. Tentu yang kita harus siapkan secara cepat ini adalah dokumen-dokumen pendukungnya untuk kebijakan-kebijakan pelayanan makan, kemudian untuk kebijakan standar dietnya ini juga agak berbeda dengan pasien COVID dengan pasien yang biasa. Kemudian juga bagaimana dengan kesiapan pegawai, baik mulai dari administrasi, kemudian pengadaan makanan dan sampai pengolahan serta distribusi makanannya, hingga sampai ke pasien. Lalu setelah dari pasien itu bagaimana kalau dulu kita menggunakan alat makan, kemudian kita tata dengan bagus, dengan garnish, kita harapkan supaya pasien saat ini kan kalau bisa, makanannya kok menarik, enak, harapannya seperti itu. Sudah harus kita rombak kalau dulu konsep masyarakat masuk rumah sakit, aduh pasti makanannya nggak enak gitu ya. Tetapi saat ini kita sudah merubah konsep itu bahwa masuk rumah sakit tetap diupayakan makanan enak, menarik, dan bisa terkonsumsi habis, harapannya seperti itu. Namun bagaimana dengan kondisi pandemi seperti ini? Apakah bisa dengan alat-alat makan seperti itu? Nah, sudah muncul kebijakan-kebijakan diharapkan memang agak berbeda sehingga kalau bisa supaya alat makannya itu ya tidak kembali lalu dicuci dan berisiko walaupun bisa dicuci tetapi tetap berisiko ya tenaganya. Seperti apa sebaiknya? Nah, untuk menyusun kebijakan-kebijakan ini termasuk setelah dokumen kebijakan, kemudian standar-standar dibuat, lalu juga SPO-SPO-nya untuk dari mulai persiapan sampai ke pengadaan bahan makanan sampai kepada distribusinya ke pasien. Nah, ini penting sekali dokumen-dokumen ini disiapkan. Begitu juga pada saat menangani pasien, ini yang tidak mudah kita pada saat ke klien atau ke pasien, kalau misalnya kita pada saat kemarin itu untuk melakukan assessment, setelah melihat data di CM atau di catatan medik atau rekam medik, kemudian kita komunikasi dengan perawat, "Mbak, kalau pasien ini gimana? Latar belakangnya gimana? Oh, pasiennya ini gampang kok, susah makannya tetapi setelah kita edukasi bisa kok makan, Pak. Oh ya gitu. Lalu, oh ini keluarganya agak susah Pak diajak komunikasi karena banyak intervensi dari keluarganya. Oh begitu. Jadi menggali data dari perawat, kemudian menggali data dari catatan medik, baru kita kunjung ke pasien atau klien untuk melakukan asesmen lanjut sehingga kita bisa mengumpulkan materi-materi yang kita ambil kesimpulan untuk membuat diagnosa gizi. Nah, pada masa COVID seperti ini gimana? Apakah kita harus menghadapi pasien, ketemu dengan pasien? Wow, tidak semudah itu ya. Maka kita lihat slide selanjutnya supaya kita bisa memahami. Desi, slide-nya. Nah, ini untuk POM screening asuhan gizi ya untuk yang MST. Pada prinsipnya kalau pasien COVID apakah itu dewasa maupun anak-anak dengan kondisi penyakit khusus atau infeksi, sudah otomatis kita harus lakukan asuhan gizi. Nggak usah terlalu pusing-pusing lagi, walaupun data-data yang lain perlu dilihat ya. Slide. Ya, lanjut aja Mbak Selis. Nah, ini dukungan gizi pada pasien COVID-19 ini sebelumnya Mbak Desi. Ya, pemilihan formula ini yang jelas untuk formula yang sebelumnya adalah bisa menu bentuk biasa atau bentuk yang istilahnya lunak ataupun makanan yang lain diupayakan sebisa mungkin bila pencernaan masih bisa berfungsi dengan baik, flora molekuler atau saluran cernanya ini bisa berfungsi dengan bagus, maka diharapkan memang pemberian makanan secara oral ini lebih diutamakan dan pasien juga lebih aman dan nyaman untuk memberian makan secara oral. Tetapi ini kita juga jangan sampai ragu-ragu dengan pasien menderita COVID-19 ini dengan seringkali selera makan sangat turun, yang kami sempat wawancarai bahwa selera makannya sangat turun, badan rasanya tidak nyaman, kemudian semua makanan rasanya tidak enak. Nah, ini lalu bagaimana? Kondisi sadar, tetapi makanannya sangat sulit. Ya, ini yang kita tidak mudah juga pasien sadar, tetapi yuk kita pasang selang aja supaya makan bisa masuk, nggak usah
pusing-pusing lagi dengan harus bertanya-tanya, ayo makanan masuk, tidak harus seperti itu. Nah ini tidak mudah, tetapi kita harus bisa memberikan edukasi, bisa langsung, bisa melalui perawat, tetapi seringkali ini kami menemui kendala kalau langsung komunikasi dengan klien atau pasien, karena kita harus safety juga ya, sehingga kalau di tempat kami itu menggunakan komunikasi menggunakan HT ya, bisa bicara dengan perawat maupun dengan pasien dengan suaranya agak dikeraskan sehingga kita motivasi bisa ya, mau ya dipasang selang, akhirnya pasien setuju mau dipasang selang sehingga kebutuhan gizi bisa terpenuhi. Nah inilah tugas kita yang tidak mudah di lapangan untuk membujuk klien agar asupan bisa tercukupi walaupun kondisi selera makan, kemudian kondisi tubuh itu yang tidak memungkinkan. Nah, ini slide. Oke, slide selanjut ya. Nah, ini untuk perhitungan nilai gizinya tadi juga sebagian tadi sudah disinggung oleh Pak Dokter. Nah, ini nilai-nilai gizinya tentu yang kita pertimbangkan khusus untuk penyakit infeksi atau COVID-19 ini pemenuhan energi dan protein cukup tinggi, perhitungan karbohidratnya yang diperhitungkan agak sedikit. Kalau masyarakat Indonesia umumnya kan karbohidrat itu sekitar 65-75% dari total kebutuhan energi. Nah, kondisi COVID-19 ini yang seringkali mengalami gangguannya adalah di saluran pernapasan, sesak napas. Nah, di sini kita jangan sampai memperberat dengan produksi CO2 yang lebih banyak lagi, maka yang kita pahami bahwa karbohidrat semakin banyak akan semakin banyak produksi CO2, maka dikurangi asupan karbohidrat, tetapi lemak dan protein yang agak ditingkatkan, terutama di sini proteinnya. Kalau orang normal sehari-hari sekitar 0,8 sampai 1 gram per kilogram berat badan per hari kebutuhan protein. Nah, kondisi COVID ini bisa sekitar 1,2 bahkan 2 bahkan lebih bisa sampai 2,5 gram per kilogram berat badan per hari sehingga daya tahan tubuh bagus, survive bisa sembuh tanpa harus memperberat beban dari kerja paru-paru. Ini yang kita utamakan. Nah, ada bisa menggunakan pedoman TETP 1 ini dari buku Sumita Al-Masyir yang dulu kita pernah pegang, tetapi kalau saya lebih suka untuk menentukan kebutuhan gizi secara individu dengan berdasarkan tinggi badan, berat badan, usia, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Kalau aktivitas sih pasti ambulasi di rumah sakit rendah ya, tetapi untuk kebutuhan energi kalau bisa dimungkinkan, walaupun menggali datanya tidak mudah, seringkali kita tanyakan ya walaupun tidak boleh sebetulnya menanyakan ya, menanyakan tinggi badan berapa, berat badan berapa. Harusnya ini kan data objektif yang harusnya diukur, tetapi karena tidak memungkinkan untuk melakukan pengukuran, takutnya nanti perlengkapannya bisa risiko terkontaminasi, maka ya sudahlah terpaksa kita coba tanya yang tahu persis saat ini kondisi tinggi badan, berat badan, atau pernah ukur di akhir-akhir waktu ini berapa, sehingga kita bisa lakukan dengan rumus yang tidak sulit-sulit aja kita lakukan penghitungan, oh kebutuhannya kalori misalnya ketemu 2.300 kalori, kan berbeda dengan 2.700 ya. Nah ini sehingga optimal yang kita berikan, tidak diambil secara rata 2.700 karena misalnya seorang wanita dengan tinggi badan 150 tentu sangat berbeda kebutuhan energinya dengan seorang pria dengan tinggi badan 175 misalnya seperti itu. Slide selanjutnya. Nah, ini contoh-contoh menunya untuk makanan bentuk biasa. Apabila kemampuan selera makannya bagus, daya cernanya bagus, kemudian juga tidak begitu sesak napas, ya kita jangan langsung kasih lunak atau kasih cincang. Kalau memang bisa bentuk biasa, kasih bentuk biasa. Ini seringkali yang kita harus komunikasi dengan perawat karena seringkali pasien masuk cari amannya kasih lunak. Nah, padahal menu lunak tentu dari segi penampilan dan rasa lebih menarik yang bentuk biasa. Nah, apabila pasien kondisi memungkinkan sekali untuk bentuk biasa terkonsumsi, ya kita berikan aja bentuk biasa, tidak harus lunak. Tetapi kalau memang bentuk lunak memang diindikasikan karena lemah, agak-agak sesak napas, tetapi asupan makan masih memungkinkan bisa bentuk lunak, ya bisa kita berikan. Slide selanjutnya Mbak Desi.
Maaf, Ya, 3 ini. menit lagi ya, Oh, Pak Tinus ya? cepat sekali ya. Baik, Iya. slide selanjutnya aja. Baik, dilanjut slide-nya. Nah, ini kalau memang benar-benar lemah, kemudian tidak bisa makan, masih bisa minum, kita berikan formula rumah sakit. Kami sering memberikan formulasi buatan rumah sakit, jadi formula sonde. Tetapi apabila kesulitan formula rumah sakit dengan kondisi tertentu, yang misalnya tidak bisa dengan laktosa tinggi, kemudian juga tidak bisa dengan zat ini tertentu, ya sudah kita berikan komersial ya formulanya dengan bisa diminum atau yang kesulitan tadi bisa dengan pasang sonde. Slide selanjutnya. Nah, ini alur audit mutu kegiatan peternakan makanan. Ini yang penting adalah bagaimana safety-nya supaya benar-benar aman dan juga bagi pasien maupun petugas kesehatan. Bisa kita pahami dengan slide ini, kita bisa baca bagaimana audit mutu dari APD-nya daripada petugas, kemudian peralatannya bagaimana, kemudian makanannya bagaimana dengan kemasan, label dietnya, kemudian suhu makanannya, dan hidangan yang tertutup rapat. Ini penting sekali kita harus pahami. Slide. Oke. Nah, ini kalau saya bertugas yang biasa di sebelah kiri ini dengan pakaian polosan begitu saja, tetapi kalau masuk ke ruangan COVID, kami menggunakan perlengkapan yang seperti itu, tidak pakai hazmat lengkap. Kenapa? Karena kami tidak masuk ke ruang pasien sudah ada skatnya, kami bisa komunikasi langsung dengan perawat, dan kalau komunikasi dengan pasien pakai HT. Jadi tidak masuk ke ruang pasien sehingga cukup dengan peralatan seperti ini saja. Slide. Nah, ini perubahan pola pelayanan yang jelas berbedanya kami tidak bisa kontak dengan pasien, lalu kontak kami menggunakan HT yang di tempat kami ya, kemudian wajib menggunakan alat pelindung diri sesuai dengan zonanya, lalu protokol harus dipatuhi sehingga kita berharap aman dan semoga masih tetap sehat dan survive selalu ya. Slide. Nah, ini dampak terhadap kegiatan asuhan gizi tadi sudah saya sampaikan bahwa dokumen-dokumen kita upayakan yang ada, kemudian mengatur strategi supaya bisa tujuan tercapai. Jangan lupa ketersediaan APD, kemudian ini yang penting sekali adalah jaga kesehatan. Tadi sudah dipesankan sama Pak Dokter supaya benar-benar kita jaga dengan pola makan yang baik, dengan gizi yang baik. Slide. Nah, ini dampak terhadap kegiatan yang lanjutnya adalah harus lebih sensitif terhadap indikator yang paling mungkin dimonitor, karena tidak mungkin semua indikatornya kita monitor, yang poin-poin penting aja bagaimana dengan selera makan, kemudian asupan, kemudian juga kondisi pasien, sehingga kita bisa nanti mengevaluasi bagaimana perubahan terhadap bentuk makanan. Tentu harus komunikasi terus dengan dokter, apoteker, dan juga perawat, sehingga harus penting sekali kita bisa berpikir kritis. Slide selanjutnya. Nah, ini kalau tata hidang pasien non-COVID di tempat kami ya seperti ini dengan divariasi bentuk makanan, kemudian juga bahan makanan pokok bisa kita variasi, tidak harus nasi terus, bisa roti, bisa mie, bisa bihun, bisa miswa. Slide. Nah, ini bedanya kalau untuk pasien COVID, kami menggunakan kemasan makanan ke pasien dengan kami pakai dus khusus yang sudah disterilkan, kemudian juga untuk minuman, kalaupun tadi pasien yang tidak bisa makan dengan sonde, kami menggunakan botol-botol yang kami isikan dari instalasi gizi, kemudian kami distribusikan melalui tenaga penyaji, kemudian setelah itu semua peralatan makan yang sampai ke pasien itu masuk kepada waste atau sampah medis sehingga semua dibuang. Jadi tidak ada yang masuk ke antri atau pencucian sehingga kami anggap dengan sistem seperti ini lebih safety bagi petugas maupun juga bagi pasiennya. Kami harapkan seperti itu. Slide. Ya, lanjut. Nah, ini mudah-mudahan tidak melewati waktu. Sehat tubuh makan buah. Tadi diharapkan jangan sampai kurang makan buah. Sehat jiwa banyak tersenyum. Tolong supaya tetap sehat. Dengan jangan lupa tetap olahraga dan sehat rohani tentunya harus tetap berdoa terus. Terima kasih Mas Yusuf dan mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Baik, terima kasih Pak Tinus, materinya luar biasa, sangat inspiratif dan juga tentu
ada begitu banyak inovasi-inovasi yang dilakukan ketika sebelum pandemik dan ketika masa pandemik ya Pak Tinus ya. Termasuk bagaimana dalam penyajian makanan. Memang orang banyak berpikir bahwa makanan di rumah sakit itu tidak enak gitu. Padahal sebenarnya yang bikin tidak enak itu kondisi tubuhnya yang lagi nggak sehat. Kalau makanannya tentu dengan pemenuhan gizi yang luar biasa, dengan penampilan yang bagus, dan tentu dengan standar kesehatan juga tentunya ya. Baik, Pak Tinus, kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah siap, yang sudah masuk. Ada beberapa pertanyaan. Kami persilahkan panitia untuk menyampaikan, menampilkan pertanyaan-pertanyaan untuk Pak Tinus. Tapi gini, kita ralat supaya nanti pertanyaan-pertanyaan itu menjadi satu waktu Pak Tinus. Kita akan sampaikan dulu materi yang ketiga dulu, Pak Tinus ya. Mohon maaf ini supaya lebih komprehensif karena ada panel narasumber berikutnya. Baik, narasumber kita berikutnya adalah Ibu Yunita Diah Suminar, SKM MSI. Nah, beliau adalah pengurus Persakni Regional Banyumas dan termasuk Wakil Direktur Umum dan Keuangan Rumah Sakit Profesor Dr. Margono Soekarjo Purwakerto. Nah, Ibu sudah bersama-sama dengan kami, beliau akan menyampaikan tentang pola perencanaan penganggaran rumah sakit di masa pandemi COVID-19. Saya sudah sekilas membaca materi beliau, dan ini luar biasa, dan tentu banyak pemirsa atau peserta dari webinar ini yang betul-betul tidak sabar ingin mendengar langsung pencerahan-pencerahan yang akan disampaikan oleh Ibu Yunita. Kami persilahkan Ibu Yunita menyampaikan materinya maksimal 20 menit, dan nanti kita akan sambung dengan sesi tanya-jawab. Silakan Ibu. Ibu Yunita, kami persilahkan, sudah siap waktunya dan kesempatannya untuk panjenengan. Suaranya masih belum dibuka, Bu, masih di mute suaranya Ibu. Ya, oke Bu, silakan Bu. Oh, masih belum keluar suara Bu. Halo, sudah mendengar? Wah, luar biasa. Alatnya rupanya canggih banget, Bu ya. Iya, mahal. Bisa di zoom, bisa zoom out, zoom in. Wah, luar biasa. Silakan Bu. Ini sudah kita tunggu-tunggu materinya panjenengan ini. Matur nuwun. Jadi hari ini kami dari Rumah Sakit Margono mendapatkan tugas untuk menyampaikan materi tentang pola perencanaan di masa perencanaan dan penganggaran di masa COVID ya. Jadi sebetulnya kalau kita bicara judulnya top dan bottom up ya. Jadi ada dua sisi. Ini kalau umumnya. Nah, kami ingin sampaikan dulu, ini kalau nggak pas pandemi bagaimana gitu. Kalau nggak pas pandemi, itu sebetulnya perencanaan itu tetap dimulai dari atas. Jadi RPJMD itu dari gubernur, kemudian ada Renstra, kemudian ada Renja. Renstra itu sudah tahu lah ya, rencana strategis 5 tahun, kemudian Renja itu rencana kerja tahunan. Prinsipnya adalah bahwa kita sebagai rumah sakit atau OPD Provinsi Jawa Tengah tentu harus satu jalur dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Itu prinsipnya ketika kita bicara perencanaan. Lanjut. Kemudian Rumah Sakit Margono ini menggunakan atau memanfaatkan teknologi informasi ketika membuat perencanaan. Jadi kita punya e-planning, e-budgeting, e-controlling,
yang sudah lama sekali kita buat sebelum Pemprov Jawa Tengah itu membuat. Jadi Rumah Sakit Margono sudah selangkah lebih maju sejak beberapa tahun yang lalu. Nah, maka usulan atau perencanaan itu dimulai dari unit yang terkecil. Ya, dari instalasi, kemudian ke bidang, kemudian ke direktur, baru kita akan buat prioritas sesuai dengan tadi Renstra dan Renstra Rumah Sakit Margono, dan kemudian rencana tahunan Rumah Sakit Margono. Dan di Rumah Sakit Margono ini kebetulan punya unggulan pada tahun 5 tahun ke depan, yaitu bedah saraf, jantung, dan maternal perinatal. Jadi kaitannya di situ. Kemudian nanti menjadi, karena Rumah Sakit Margono ini BLU, maka uangnya, sumbernya adalah dari APBD dan dari BLUD. BLUD itu maksudnya adalah dari pendapatan rumah sakit. Nah, pendapatan rumah sakit akan digunakan dan disusun dalam bentuk RBA, Rencana Bisnis Anggaran. Kemudian kalau APBD kita mendapatkan subsidi adalah untuk belanja tak langsung, khususnya untuk gaji dan TPP dari Pemprov, kemudian ditambahkan alokasi dana alokasi khusus dari pusat yang ditransfer ke APBD Provinsi Jawa Tengah. Prinsipnya itu. Jadi e-planning sampai dengan e-controlling di Rumah Sakit Margono sudah jalan. Kemudian lanjut. Terkait dengan itu, ini angkanya kan gede ya. Saya nggak pamer loh, tapi ini memang duitnya gede nih. 387 miliar dalam 1 tahun. Rodo sombong sidik. Lah, belanja langsung yang 293 miliar itu berasal dari APBD cuma dapat sekitar 6 miliar ya, ditambah dengan belanja tak langsung itu kelihatan tuh 93 miliar, tetapi yang lainnya adalah dari BLUD. Tahun ini sebetulnya targetnya adalah 370 miliar, tetapi karena ada pandemi COVID, pendapatan itu targetnya diturunkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ya, lanjut. Nah, bagaimana perencanaan di masa COVID? Nah, ada 3 hal yang utama di Rumah Sakit Margono. Yang pertama tentang percepatan penyediaan fasilitas pasien COVID. Tentu kita kemarin sangat melakukan percepatan pada penyediaan fasilitas, karena ini rumah sakit rujukan lini pertama Rumah Sakit Margono untuk pasien COVID. Kemudian pengadaan alat habis pakai, alat pelindung diri dan obat untuk pasien COVID. Dan yang terakhir adalah pengadaan makan minum pasien dan tenaga kesehatan. Jangan lupa, karena bagaimana mungkin pasien kita pikirkan tapi tenaga kesehatan tidak kita pikirkan. Jadi kedua-duanya memang harus kita pikirkan. Lanjut. Kemudian kita lihat nih tren kunjungan pasien itu menurun pada saat COVID, karena orang takut datang ke rumah sakit. Padahal sebetulnya malah ke rumah sakit itu baik-baik saja. Tetapi orang takut sehingga mereka juga menahan diri untuk tidak datang ke rumah sakit pada bulan-bulan Maret, April, Mei. Juni sudah kembali lagi. Dan bulan Juli ini sudah pulih. Mereka sudah datang ke Rumah Sakit Margono dengan jumlah kunjungan yang hampir sama dengan pada bulan Maret, Februari, dan Januari. Jadi Februari, Januari. Kalau Maret memang sudah mulai penurunan. Nah, puncak penurunan itu ada di bulan Mei. Bapak Ibu bisa lihat, kemudian kita membuat refocusing anggaran. Kita mendapatkan anggaran BTT banyak sekali, 1 miliar. Dibandingkan dengan 1,9 triliun di Jawa Tengah, bahkan di seluruh Indonesia berapa triliun ya. Tetapi alhamdulillah dapat belanja tak terduga 1 miliar rupiah. Kemudian kita melakukan refocusing untuk di BLUD sebanyak 2 miliar. Kemudian pendapatannya targetnya diturunkan. Bukan berarti kita nanti tidak berupaya untuk mendapatkan pendapatan yang sesuai target awal. Karena setelah bulan Juni nanti pasti akan ada perubahan target pendapatan di BLUD yang merupakan pendapatan itu sama dengan menjadi anggaran. Lanjut. Kemudian, nah ini untuk apa sih BTT? Kita membuat ruang isolasi yang bertekanan negatif karena memang aturannya seperti itu. Kemudian membeli face mask, kemudian memberi syring pump, dan ini sudah kelar dan sudah digunakan dan optimal penggunaannya.
Lanjut. Nah, alokasi yang lain yang tadi disampaikan sekitar 2 miliar, ini memang untuk membeli alat-alat kedokteran, kemudian bahan habis pakai, termasuk kita harus membeli kantong jenazah, kantong peti jenazah yang dulu mungkin tidak terfikirkan untuk dibeli. Ya. Kemudian dari situ kita lanjut ke makan minum pasien. Tadi sudah disebutkan bahwa pasien itu berkebutuhan khusus karena memang pada kondisi kena COVID-19. Nah, bagaimana sistem perencanaan di makan minum pasien kalau di Rumah Sakit Margono? Sebetulnya kita membuat perencanaan itu 1 tahun jumlah pasien itu pertumbuhannya dihitung. Kalau tahun lalu 2018 ke 2019 itu 5%, maka anggaran itu akan kita alokasikan pertumbuhan sesuai dengan pertumbuhan pasien. Itu sudah ada hitungannya. Kemudian proses pengadaannya, kita modelnya adalah dibagi basah dan kering. Kenapa? Karena kalau basah itu bisa dilakukan dengan pengadaan langsung karena fluktuasi harga itu terlalu cepat. Sehingga kalau di rumah sakit pemerintah ini lebih menguntungkan dengan model pengadaan langsung. Kemudian untuk kering kita menggunakan tender dengan asumsi data 3 bulan yang lalu. Pertumbuhan yang tahun 2020 ini sebetulnya ada kenaikan 6-8% dengan menggunakan sistem unit price. Kemudian bagaimana dengan yang tadi sudah disampaikan banyak oleh Pak Tinus dengan Pak Hakam bahwa di Margono ini untuk pasien itu sudah dikasih empon-empon atau susu yang untuk menambah daya tahan tubuh pasien. Tentu menu-menu yang tadi disampaikan oleh Pak Tinus itu betul bahwa pasien-pasien itu memang kondisinya berbeda, maka mereka motivasinya itu yang paling penting untuk diberikan atau asupan makanan yang bergizi. Di Rumah Sakit Margono ada pasien dengan 72 tahun menceritakan bahwa kok bisa sembuh ya 72 tahun, sementara kalau kita lihat biasanya dengan umur yang sekian itu cenderung tidak sembuh. Ternyata ini sembuh, kenapa? Ternyata semua yang diberikan di Rumah Sakit Margono makannya itu dimakan habis. Nah, jadi akhirnya beliau itu sukses melawan corona. Kemudian dikasih tambahan-tambahan makanan yang tadi mungkin sudah disampaikan secara detail oleh Pak Tinus. Saya kira sama di rumah sakit kita juga demikian. Hal lain adalah bahwa karyawan di Rumah Sakit Margono juga harus dapat gizi yang bagus, khususnya yang di ruang isolasi. Kalau saya dikasih makan 3 kali sehari nanti saya gemuk, tidak boleh ya. Jadi ini diberikan hanya kepada yang 3 kali makan ini diberikan kepada teman-teman yang kebetulan jaga di ruang isolasi. Bagaimana dengan yang di ruang lain? Dapat juga, tetapi mendapatkan makanan itu 3 kali dalam 1 minggu. Jadi tambahan makanan, jadi kayak PMT gitu, kayak balita itu ya. Jadi dapat makanan tambahan, susu, kadang telur, kemudian snack yang bergizi, yang lumayan mahal lah. Biasanya makannya itu mendoan, daging, kemudian dadar gulung. Kalau ini ya roti gitu ya. Jadi ya agak maju dikit gitu karena untuk peningkatan gizi bagi tenaga kesehatan. Alhamdulillah sampai hari ini di Rumah Sakit Margono, moga-moga sampai ke depan juga tidak ada yang terkena COVID-19. Lanjut. Nah, ini lelang kita juga sudah menggunakan elektronik. Ini anggaran untuk pasien. Nah, ini malah turun. Kenapa turun? Bukan karena kita pelit, karena memang pasiennya menurun. Kemudian target pendapatan kita menurun, maka kita harus hitung sebetulnya kebutuhan. Ini karena 5,5 itu sebetulnya 1 tahun. Nah, karena pada bulan Maret sampai dengan bulan Mei ternyata ada penurunan yang cukup signifikan, maka kita mengurangi anggaran itu bukan berarti mengurangi kualitas. Standarnya tetap, karena anggaran ini sifatnya adalah 1 tahun. Kemudian nanti akan ada perubahan ketika secara mekanisme atau siklus akan ada perubahan anggaran di bulan Oktober. Nah, untuk karyawan ini jadi naik nih.
anggarannya. Kenapa? Karena tadinya nggak ngasih makanan tambahan, ini ada makanan tambahan untuk yang di ruang jaga isolasi dan karyawan lain. Itu logikanya seperti itu. Lanjut. Nah, ini tepat ya perencanaan di Rumah Sakit Margono. Jadi rata-rata pengeluarannya Bapak Ibu bisa melihat ketika ada penurunan ini memang kita pada posisi sampai bulan Juni kita mengeluarkan uang 2,4 miliar. Jadi kalau posisi pasien rata-rata masih seperti ini, uang 5 miliar pasti akan cukup. Tetapi kalau ada peningkatan, pasti nanti akan ada kenaikan anggaran sampai 5,5 bahkan 6 miliar. Itu adalah belanja makanan. Kemudian yang terakhir nih, di Rumah Sakit Margono untuk memastikan bahwa pola makan, diet, dan sebagainya itu teratur di setiap ruangan, maka kita membuat satu sistem order makanan dari ruangan kepada instalasi gizi. Jadi cukup jumlah, kemudian pasien baru, pasien lama, jumlahnya berapa, itu terhitung betul. Kemudian dibuat order 3 kali di instalasi gizi, dan teman-teman dari gizi membuat asuhan, kemudian dicocokkan dengan diet yang dianjurkan oleh dokter dan teman-teman dari profesi gizi. Saya kira itu dari saya, terima kasih. Kalau ada pertanyaan, saya kira nggak ada pertanyaan, sesuatu yang mudah dan gampang sekali dipahami. Monggo, matur mbah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yunita, ini luar biasa. Saya melihat Ibu itu seperti Menteri Keuangan kita ya. Luar biasa ini. Mencerahkan sekali Bu. Mudah-mudahan ada banyak pertanyaan yang peserta penasaran untuk mungkin menggali beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Ibu. Nah, ini ada beberapa pertanyaan tentu untuk Pak Tinus dan juga untuk Ibu Yunita. Kita akan bacakan dulu untuk Pak Tinus dulu sambil Ibu Yunita istirahat, ambil nafas dulu. Dari Sufatbana Janudaraka. Wah, luar biasa namanya. Pertanyaan untuk Pak Tinus. Mohon dijelaskan bagaimana cara pengelolaan sisa makanan dan alat makan untuk pasien COVID atau PDP yang dirawat di rumah sakit maupun untuk pasien yang diisolasi mandiri di rumah. Jadi penjelasannya bagaimana pengelolaan sisa makanan dan alat makan ini Pak Tinus. Yang kedua dari Farid Agusibana. Ini kalau namanya ini seorang tokoh ini rupanya. Pasien COVID positif yang dirawat di rumah sakit, bagaimana pelayanan gizinya? Oke. Lalu kemudian yang ketiga dari Retno Setyaningsih. Diagnosa gizi untuk pasien COVID positif tanpa komplikasi apa ya? Ini kurang ya ini supaya enak dibaca ya. Diagnosis gizi untuk pasien COVID positif tanpa komplikasi apa ya? Oke. Terima kasih. Itu 3 dulu pertanyaannya Pak Tinus. Monggo, silakan dijawab tuh. Baik, terima kasih. Wow, pertanyaannya luar biasa banyak sekali ya. Ya, bukan mudah-mudahan untuk semata-mata dapat door prize, tapi memang untuk kita saling komunikasi dan tukar ilmu ya. Mohon maaf tapi kalau tadi penyampaiannya terlalu buru-buru karena 20 menit, wow cepat sekali ya waktunya. Baik, untuk cara pengelolaan sisa makanan kalau di tempat kami memang diupayakan untuk pasien-pasien yang dirawat dengan diisolasi atau pasien PDP itu kami mempunyai kebijakan jadi peralatan makannya itu sekali pakai langsung dibuang gitu. Jadi tidak dicuci kembali sehingga diharapkan ini aman. Jadi dimasukkan ke dalam sampah infeksius. Nah, sehingga langsung dimasukkan ke dalam pembuangan khusus untuk sampah infeksius. Maka ya kami anggaplah lebih aman karena walaupun diperbolehkan menggunakan peralatan makan yang harus dicuci, tetapi kami tidak menggunakan seperti itu. Nah, kalau yang mandiri di rumah ini yang tidak mudah karena di rumah pasti ada dengan keluarga yang lain, ada mungkin dengan anak atau istri atau suami ataupun mertua dan lain sebagainya.
bagaimana ini? Kalau saran saya sih menggunakan alat makan yang berbeda dengan yang lain, kamarnya pun tersendiri, walaupun nanti kalau komunikasi bisa tetap jaga jarak dan menggunakan masker walaupun satu rumah. Nah, diusahakan kalau di rumah saran saya disterilkan dengan cara direndam ke dalam air panas. Cukup 1 menit air mendidih, itu diharapkan sudah steril. Setelah dicuci tentunya ya dengan bersih, dibilasi, lalu disterilkan dengan cara rendam air panas. Nggak usah dengan pakai alat-alat kimia karena takutnya nanti belum tentu pembilasannya benar-benar bersih, nanti malah justru memasukkan racun atau toksin kepada tubuh kita. Ini mungkin mudah-mudahan sudah terjawab pertanyaan dari Bapak atau Ibu Janu dari Kerakannya jauh ya mungkin ya. Nah, kemudian yang kedua, ini pasien COVID yang dirawat di rumah sakit, bagaimana pelayanan gizinya? Ya, tentu pelayanan gizinya kami dengan alur yang sudah kami upayakan untuk berbeda alur jalannya untuk pengiriman makanan, kemudian juga yang tenaga penyaji tidak ketemu dengan pasien, jadi melalui petugas khusus, kemudian petugas khususnya nanti menyampaikan kepada petugas yang khusus lagi di dalam, baru petugas khusus yang di dalam itu yang akan menyampaikan kepada pasien atau klien yang di ruang rawat inap. Sehingga diharapkan dengan seperti itu maka lebih safety kepada semua petugas kesehatan dari mulai di instalasi gizi sampai kepada perawat pun diharapkan aman dan pasiennya pun mudah-mudahan bisa menikmati dengan baik walaupun layanannya berbeda ya, tidak menggunakan piring, sendok dan lain sebagainya dengan yang berbeda dengan pasien biasa. Ini di tempat kami seperti itu. Nah, ini yang seringkali rekan-rekan di rumah sakit untuk diagnosa gizi ini memang dari dulu kalau pelatihan-pelatihan juga selalu menjadi masalah susah sekali gitu ya membuat diagnosa gizi. Tolong jangan terlalu dibuat susah untuk diagnosa gizi karena berdasarkan masalah inti masalahnya apa, itu yang akan kita angkat menjadi problemnya. Dan problem ini yang tentunya yang kita bisa lakukan pemecahannya dengan etiologinya yang tentu melihat keadaan saat ini yang bisa dipecahkan. Ya, misalnya saya contohkan di sini yang sering kali saya pakai juga ini asupan oral tidak adekuat berkaitan dengan selera makan yang turun dan sesak napas ditunjukkan dengan asupan 50%. Misalnya seperti itu diagnosa gizi walaupun tidak selalu tepat pasien satu dengan yang lain atau bisa juga menggunakan misalnya peningkatan kebutuhan energi dan protein berkaitan dengan adanya gangguan penyakit infeksi ditunjukkan dengan adanya diagnosa dari dokter pasien positif COVID-19. Misalnya seperti itu. Ya agak-agak luas memang karena di dalam buku pedoman untuk diagnosa gizi tidak ada COVID-19 ya, tetapi ini kita masukkan dalam penyakit infeksi yang membutuhkan asupan energi dan protein yang lebih dibandingkan dengan pasien yang tidak menderita infeksi seperti ini. Sehingga bisa beberapa diagnosa gizi yang kita tentukan untuk menentukan supaya evaluasinya nanti bisa benar-benar terlaksana. Ini yang harus kita pahami evaluasinya di mana. Misalnya tadi asupan 50%, maka 1-2 hari kemudian kita evaluasi bagaimana asupannya. Oh, asupannya sudah membaik. Oh, berarti diagnosa gizinya nanti bisa berubah. Tapi kalau asupannya, oh kok turun ya, masih menjadi 40%. Nah, ini ada apa? Sehingga problemnya masih bisa kita putuskan menggunakan yang sama. Asupan oral tidak adekuat, inadequate oral intake, bisa seperti itu. Mohon disesuaikan di tempat Bapak Ibu, sekaligus juga kita menyesuaikan kondisi dan kebutuhan pasien untuk menentukan diagnosa gizi. Karena ini memang sekali lagi tidak mudah kita ambil, tetapi sangat penting, tolong, sangat penting menentukan diagnosa gizi dan kita harus seragam dengan pemikiran bahwa kasus ini harus diagnosanya gini. Nah, sehingga inilah dibutuhkan pemikiran yang kritis ya Bapak Ibu. Selanjutnya, lanjut Pak atau potong? Pak Yusuf suaranya hilang. Mungkin lanjut aja ya bagaimana evaluasi asupan gizi dan keberhasilan terapi gizi. Nah, tentu evaluasi di sini menggunakan kepanjangan tangan dengan perawat yang di dalam, kami menggunakan HT, mungkin di rumah sakit lain bisa menggunakan layar monitor atau menggunakan peralatan yang lain atau mungkin juga dengan
misalnya interkom dan lain sebagainya, silahkan di kebijakan masing-masing rumah sakit supaya yang penting evaluasi terhadap pelayanan pasien ini bisa kita lakukan, dan kita harapkan tadi juga oleh Ibu disampaikan bahwa pasien usia 70 tahun itu sembuh dan bisa pulang dengan sehat. Nah, ini kita berharap semua pasien yang dirawat bisa sembuh dan pulang dengan sehat. Nah, ini dalam penanganan pasien OTG, ODP, dan PDP terkait pelayanan gizi, yaitu pelayanan makanan pasien, apakah ada perbedaan terapi gizinya? Di sini kami tidak membedakan pelayanan gizinya, tetapi kami membedakan bagaimana dengan keadaan umum pasien, kemudian kemampuan makan, kemudian juga kebiasaan makan, lalu penyakit penyertanya. Ini untuk menentukan bentuk makanannya apa dan dietnya apa. Jadi tidak kami bedakan ini. Yang pasti dengan membedakan berdasarkan assessment, apa data-data yang kami dapatkan sehingga akan muncul diagnosa gizi yang tadi kita contohkan, lalu bagaimana intervensinya. Kita samakan semuanya, dalam arti samakan di sini sistemnya, walaupun pasien tentunya satu pasien dengan yang lain berbeda, maka penanganan pasien memang benar-benar bersifat individual ya. Nah, dari Bu atau Mbak atau Ainul Hiroh. Pak Ainul Hiroh ya, Ya, apakah silakan. sterilisasi dilakukan pada semua alat makan dan minum pasien COVID, dan yang melakukan siapa? Apakah unit CSSD atau bagaimana? Kalau untuk peralatan makan ke pasien, tentu kami tadi langsung menjadi sampah medis. Tapi kalau peralatan di instalasi gizi, kami selalu lakukan dengan sterilisasi dengan air panas langsung, sehingga diharapkan sudah steril, sehingga tidak membutuhkan kerjasama dengan CSSD, tetapi juga kami tetap kerjasama untuk saling mengevaluasi bagaimana kadar E. coli-nya atau peralatan makan atau suhu di ruangan kami pengolahan, bagaimana itu selalu dipantau supaya kami harapkan air, peralatan makan, lingkungan, dan ruangan serta tenaga kesehatan yang ada itu selalu aman dan safety. Nah, ini perhitungan kebutuhan zat gizi semua pasien COVID, apakah perlu penambahan dari kebutuhan normal? Jawabannya tidak selalu ya, tergantung dari keadaan umum kondisi. Kalau misalnya sudah membaik, mungkin sama dengan pasien biasa. Tetapi kalau kondisi masih lemah dan sesak, tentunya karbohidratnya kami kurangi, tingkatkan lemak dan proteinnya. Begitu juga bentuk makanannya, kita sesuaikan dengan kemampuan dan keadaan umum klien atau pasien, sehingga kita harapkan apa yang kita berikan dan siapkan sesuai benar dengan kebutuhan klien dan pasien, dan diharapkan di sini tadi pasien kita harapkan untuk menjadi membaik dan sembuh. Begitu, mudah-mudahan bisa terjawab ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Tinus. Jawabannya saya kira sangat mencerahkan ya. Luas gitu, tidak kaku, ada banyak inovasi-inovasi yang kemudian tadi sudah disampaikan oleh beliau. Ada dua pertanyaan untuk Ibu Yunita dari Wahyu. Apakah model perencanaan pengamanan makanan untuk pasien di Rumah Sakit Margono dapat diterapkan di rumah sakit swasta terkait dengan COVID-19? Itu pertanyaan yang pertama, Bu Yunita. Pertanyaan yang kedua dari Lensi, dengan adanya refocusing anggaran COVID, apakah berpengaruh terhadap pelayanan pasien di Rumah Sakit Margono? Nah, dua pertanyaan, Ibu Yunita. Monggo, silakan ditanggapi. Baik, Matur Nuwun. Jadi tentang pertanyaan dari Mas Wahyu tentang model perencanaan pengamanan makanan untuk pasien di Rumah Sakit Margono, saya kira bisa diterapkan di mana saja. Karena kita menghitungnya itu adalah yang pertama tentang pertumbuhan pasien di Rumah Sakit Margono secara keseluruhan. Yang kedua adalah bahwa kita harus memahami kebutuhan asupan gizi khusus untuk pasien COVID-19. Jadi tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Tinus, bahwa memang ada beberapa hal yang perlu lebih diperhatikan untuk pasien-pasien COVID-19. Di Rumah Sakit Margono itu sangat efisien dalam proses penganggarannya, tetapi sama sekali tidak mengurangi kualitas. Karena apa? Kita tidak pernah membuang makanan, tidak salah di dalam melakukan order jumlah. Jadi yang sering terjadi kesalahan adalah pada umumnya nih ya, ketika di satu ruang tidak hanya COVID saja sebetulnya, ini yang inefisiensi itu satu, ketika mereka punya pasien 10 misalnya,
kemudian karena tidak mau menghitung, atau kemudian dia menghitung yang kemarin, padahal hari ini mereka pulang. Di order kepada gizi mungkin lebih dari jumlah yang ada pasiennya. Sehingga di Rumah Sakit Margono ini kita menggunakan software supaya efisien. Jadi tidak ada makanan yang atau pesanan yang tidak termakan. Itu penting loh. Kalau di rumah sakit pemerintah itu lumayan loh. Bisa 20% menyerap anggaran. Itu yang pertama. Yang kedua, makanannya yang enak. Jadi tidak ada sisa makanan. Nah ini saya kira kalau perencanaan untuk pengamanan makanan untuk pasien COVID sama sekali tidak ada persoalan dan bisa diterapkan di rumah sakit swasta dan lebih bagus lagi di rumah sakit pemerintah yang biasanya tidak efisien. Tetapi kalau rumah sakit swasta saya kira proses pengamanan makanan itu sama, bisa diterapkan. Yang perlu menjadi perhatian adalah tadi bahwa harus ada peningkatan asupan gizi bagi pasien-pasien COVID karena ada yang terganggu di dalam proses mereka makan, ada yang tidak. Terganggu dalam arti harus menggunakan selang atau dia bisa mampu untuk makan sendiri. Jadi itu yang perlu menjadi perhatian. Yang kedua, tentang refocusing anggaran apakah berpengaruh terhadap pelayanan pasien di Rumah Sakit Margono? Sama sekali tidak. Karena apa? Sebetulnya satu sisi kita banyak memberikan pelayanan kepada pasien COVID, sisi lain pasien yang biasa turun. Sehingga dari sisi pelayanan malah justru lebih kualitas, bukan kualitas saja, tetapi bahwa kita lebih peduli terhadap keselamatan pasien dan tenaga kesehatan itu menjadi fokus di dalam proses pelayanan pasien. Dulu mungkin tidak berpikir bahwa pasien itu harus berjarak, pasien itu harus disediakan tempat cuci tangan, kemudian harus disiapkan hand sanitizer. Kita banyak menempatkan tempat cuci tangan yang air mengalir dan hand sanitizer di hampir semua tempat. Jadi secara mutu pelayanan saya kira tidak, bahkan Rumah Sakit Margono tetap menjalankan pelayanan-pelayanan yang operasi untuk gawatan dan sebagainya tetap dilakukan seperti biasa. Dan pasien dalam hal ini menjadi fokus utama pelayanan di Rumah Sakit Margono. Saya kira itu jawabannya, jadi tidak ada pengaruh terhadap pelayanan pasien, bahkan menjadi lebih baik untuk menjaga kesehatan seluruh pasien yang berkunjung di Rumah Sakit Margono. Saya kira demikian. Baik, terima kasih Ibu Yunita. Gitu ya dari Mas Wahyu dan juga Mbak Lensi. Jadi kalau tadi sudah disampaikan oleh Ibu Yunita bahwa justru apa yang disampaikan Ibu Yunita dari pengalaman Rumah Sakit Margono itu betul-betul bisa menjadi inspirasi bagi rumah sakit yang lain, khususnya rumah sakit pemerintah gitu ya, Bu Yunita, yang kadang-kadang kurang efektif dalam rangka untuk pemenuhan gizi dan lain sebagainya. Nah, juga tadi banyak hal yang tentu menjadi pembelajaran menarik. Nah, satu statement atau closing statement gitu, Bu Yunita, mohon disampaikan untuk para peserta webinar series 5 ini berkaitan dengan apa yang disampaikan Bu Yunita. Silakan, Bu. Pak Yusuf, itu ada pertanyaan yang menarik yang lain bisa saya jawab? Boleh, silakan Bu Yunita. Yang kasihan karena ada dua tuh. Yang pertama tentang software order, silakan kalau mau belajar di Rumah Sakit Margono nggak apa-apa. Jadi kita punya software yang dibangun oleh Rumah Sakit Margono sendiri dengan model sistem order diet maupun jumlah yang harus dipesan kepada instalasi gizi. Kita kembangkan supaya bisa terrecord dengan baik, kemudian menjadi tanggung jawab bersama proses-proses asuhan gizi. Termasuk ada pertanyaan bahwa bagaimana asuhan gizi, rekam mediknya bagaimana, konseling gizinya, pasien harus berdiet khusus dilakukan seperti apa, by call atau video call. Yang pertama, untuk pasien-pasien yang berdiet khusus karena komorbid, itu memang ahli gizi harus masuk.
ya di ruang isolasi, terutama yang sebetulnya sulit untuk makan, ya sulit untuk, artinya dia tidak berkeinginan untuk makan, padahal itu sangat berbahaya untuk pasien COVID. Tetapi bagi yang sebetulnya mereka tidak terlalu bermasalah di dalam asupan makan, mereka bisa melakukan, tidak harus masuk di dalam ruang isolasi, dan mereka menggunakan APD lengkap. Konseling gizi di Rumah Sakit Margono itu menggunakan rekam medik elektronik, sehingga ketika dia datang untuk memberikan asuhan, dia inputkan di dalam rekam medik elektronik. Kalau dia pun tidak masuk, tetapi kemudian dia bisa melakukan call melalui iPhone, itu sebetulnya masih tetap bisa dituliskan di dalam rekam medik elektronik. Jadi itu pertanyaan dari Mbak Rina yang disampaikan, saya kira jawabannya itu. Closing statement-nya adalah, langsung ya Mas? Ya, silakan Bu Yunita. Ya, jadi pandemi COVID ini menjadi momentum yang luar biasa bagi fasilitas kesehatan, bahwa kita tetap pada posisi melayani masyarakat harus semakin baik, dan harus terus melakukan edukasi agar masyarakat juga kita terhindar dari virus ini. Hal lain adalah bahwa duit negara atau anggaran negara ini mari kita selamatkan bersama-sama dengan cara melakukan pencegahan yang baik dari semua lini, sehingga uang yang ada di negara kita bisa lebih bermanfaat untuk kemajuan bangsa Indonesia. Saya kira demikian. Terima kasih Mas Yusuf. Luar biasa Bu Yunita, dalam sekali. Terima kasih sekali. Saya mudah-mudahan punya kesempatan untuk bertemu dengan Bu Yunita di Purwokerto, bisa sowan, bisa silaturahmi. Mudah-mudahan. Terima kasih Bu Yunita. Pak Tinus, apakah masih bersama kami Pak Tinus? Ya, Pak Tinus masih bersama dengan kita. Mohon closing statement-nya Pak Tinus berkaitan dengan pola asuhan gizi yang tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Tinus. Kami persilakan Pak Tinus. Ya, terima kasih bahwa pola asuhan gizi di untuk pasienkes maupun rumah sakit memang sesuai dengan perkembangan, tetapi kita jangan sampai menolak ataupun takut dengan adanya perubahan-perubahan, karena segala sesuatu yang terus-menerus itulah yang dinamakan perubahan. Jadi kita harus siap selalu untuk menghadapi perubahan dan tetap harus berbahagia agar tetap sehat selalu, petugas kesehatan sehat selalu. Wah, luar biasa. Terima kasih Pak Tinus dan Bu Yunita, juga Pak Hakam adalah betul-betul aset bangsa ini. Mudah-mudahan terus sehat Pak Tinus, terus sehat Bu Yunita, terus sehat Dr. Hakam, semuanya mudah-mudahan, karena beliau-beliau ini banyak memberikan inspirasi atas banyak hal yang disampaikan pada kesempatan webinar Persatmi Series 5 ini, dan tentu sudah bekerja sama langsung dengan Persagi Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih sekali untuk Persatmi, dan terima kasih sekali untuk Persagi. Juga terima kasih untuk seluruh narasumber, Ibu Yunita, Pak Tinus, dan juga Dr. Hakam dari Dinas Kesehatan Kota Semarang. Nah, sebelum kami sampaikan ke MC untuk meng-closing kegiatan ini, tentu ada kesimpulan yang ingin kami sampaikan, bahwa olahraga menjadi penting, makanan bergizi atau gizi seimbang menjadi penting untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Banyak konsumsi air putih, batasi makanan-makanan yang asin, manis, dan lemak, dan teruslah banyak aktivitas-aktivitas fisik yang dilakukan. Nah, kemudian asesmen kebutuhan gizi di masa pandemi, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Tinus, tentu ada inovasi, ada cara, harus kita beradaptasi gitu, tidak harus kontak langsung dengan pasien, tentu bisa menggunakan alat-alat yang lain seperti HT, lalu kemudian tetap mematuhi protokol COVID dan menggunakan APD. Nah, kondisinya tentu berbeda antara sebelum COVID dengan bagaimana pola asuhan gizi ketika masa pandemi COVID. Nah, kemudian juga perencanaan itu disampaikan, atau perencanaan itu dimulai dari bagian-bagian terkecil. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Yunita, ada 3 hal yang utama: percepatan penyediaan fasilitas layanan, pengadaan alat pelindung diri, dan gizi untuk pasien, serta gizi untuk tenaga kesehatan. Karena tenaga kesehatan betul-betul berhadapan langsung
dengan pasien, tentu kesehatan dirinya, kebutuhan gizinya juga harus dipenuhi dengan cukup baik. Luar biasa, terima kasih sekali 3 narasumber sudah menyampaikan materinya secara jelas, dan ini betul-betul inspiratif sekali. Terima kasih sekali untuk ketiga narasumber, dan bagi penanya yang beruntung nanti akan disampaikan secara langsung oleh MC kita yang luar biasa yang sudah membuka acara ini. Tadi ada Mbak Desi yang sudah membuka acara, tentu untuk menutupnya juga saya akan kembalikan Mbak Desi. Sekarang saya tidak biasa menutup sendiri, saya biasanya ditutupin, pintunya maksudnya. Oke, baik, terima kasih. Kami persilahkan Mbak Desi untuk menutup atau closing kegiatan ini. Baik, alhamdulillah, Hirobbil Alamin. Puji syukur tentunya tetap kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena semua proses webinar siang ini sudah selesai dan berjalan lancar. Makin siang malah makin panas, makin bersemangat, karena ternyata dalam penanganan pandemi COVID ini, di semua aspek, kalau kita boleh mengutarakan dari webinar seri 1 sampai 5 ini, kita butuh sesuatu yang seni. Ada seni tersendiri di dalam penanganan pandemi ini, termasuk di dalam hari ini yang kita bicarakan, yaitu tentang asupan gizi untuk meningkatkan imunitas, baik itu imunitas pasien di rumah sakit maupun imunitas tenaga kesehatan, karena kita memang terlibat langsung di dalam penanganan COVID. Sebagai misal tadi sudah disampaikan oleh narasumber pertama, kita sekarang harus lebih memperhatikan menu yang kaya zat gizi. Jadi tidak hanya makan banyak, ya, apalagi kurang gerak karena kita harus sering stay at home. Nah, bagaimana kita mengatur menu yang lebih kaya zat gizi dan lebih proporsional, dan tentunya tetap memperhatikan gizi seimbang. Kemudian tadi disampaikan juga oleh Bapak Tinus, bagaimana kita memodifikasi, bagaimana menginovasi cara penyajian untuk pasien-pasien yang memang memerlukan perhatian khusus, dengan tetap memperhatikan estetika, ya, jadi tetap menarik dan gizinya juga tetap terpenuhi. Juga dari sisi anggaran, bukan hal yang mudah untuk mengantisipasi ini, tetapi ternyata sudah diterapkan di Rumah Sakit Dr. Martono Soekaryo, dan itu tentunya menjadi pembelajaran untuk kita semua. Demikian Bapak dan Ibu sekalian yang bisa disampaikan oleh semua narasumber, dan terima kasih sekali juga partisipasi oleh dari seluruh peserta. Dan tadi disampaikan oleh Mas Yusuf bahwasanya ada tiga orang yang beruntung akan mendapatkan surprise dari Persakmi Pengdang Jateng, yaitu ini Mbak Dewi, ya, Mbak atau Ibu nih, Dewi PY, ya, dari Rumah Sakit BDH Surabaya. Mohon maaf, saya tidak terlalu familiar dengan Rumah Sakit BDH Surabaya. Selamat untuk Mbak Dewi, ya. Hadiahnya akan dikirim, karena jauh Surabaya, ya. Jadi ditunggu saja. Kemudian dari Mas atau Bapak Boyke Rizka Sunata dari RSUD Kudungga. Ya, jadi selamat, luar biasa, partisipasinya dari jauh semua. Dan yang terakhir dari Ibu atau Mbak Ainul Hiroh dari RSUD Karanganyar. Selamat kepada ketiga peserta. Dan matur nuwun, terima kasih sekali atas partisipasinya yang luar biasa pada kesempatan siang hari ini. Dan insya Allah kegiatan ini akan menjadikan manfaat dan berkah untuk kita diimplementasi di keseharian kita. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan kami atas nama pengurus daerah Persakmi Jawa Tengah mengucapkan terima kasih
Dan mohon maaf apabila di dalam pelaksanaan webinar ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, dan insya Allah kita segera perbaiki untuk ke depannya. Untuk sertifikat, setiap peserta akan dihubungi oleh panitia, dan kita masih membuka kesempatan untuk bertanya di forum WhatsApp Group. Demikian, kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.